Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hirna Wijayanti Windari dengan NIM 120142010. Di sini saya akan memaparkan tugas mata kuliah Gender dan Pembangunan dengan judul artikel Analisis Stereotip Terhadap Perempuan dengan mengubah peran sebagai strata kedua. Saat ini di Indonesia, banyak perempuan yang masih menghadapi diskriminasi, stereotip, dan stigma masyarakat umum. Perempuan masih terjebak dalam kepercayaan bahwa urusan perempuan sebatas urusan dapur dan rumah tangga. Mereka juga beranggapan lemah, tidak mandiri, dan tidak pantas menjadi pemimpin. Dianggap bahwa tidak perlu berpendidikan tinggi karena mereka hanya bisa mengurus anak dan menjadi ibu rumah tangga. Padahal perempuan memiliki kecerdasan IQ yang diperlukan untuk mendidik anak. Perempuan selalu ditempatkan di lingkungan pribadi dan rumah karena keanekaragaman sifatnya. Sementara laki-laki berada di ruang publik. Disebabkan perbedaan posisi ini, masyarakat menetapkan nilai bahwa yang bekerja di ruang awam adalah warga negara kelas 1, sedangkan yang bekerja di ruang rumah adalah warga negara kelas 2. Selain itu, sistem yang berorientasi pria masih ada di Indonesia yang mengharuskan perempuan mengalah kepada pria dalam hal pendidikan dan karir. Hal ini disebabkan oleh gagasan bahwa perempuan yang nantinya hanya akan mengurus rumah. Perempuan memiliki kebebasan dan hak untuk memilih apakah mereka ingin menjadi ibu rumah tangga dan pekerja karir atau hanya menjadi ibu rumah tangga saja. Banyak orang yang memaksakan untuk tetap bersama karena stigma single mom masih kuat di masyarakat. Adanya stereotip mengenai pembagian kerja secara seksual antara laki-laki dan perempuan merupakan salah satu masalah yang menyebabkan ketidakadilan gender. Salah satu perbedaan utama dalam kekuasaan antara laki-laki dan perempuan adalah pembagian kerja. Dalam sistem pembagian kerja, secara seksual, perempuan biasanya diperkerjakan dalam pekerjaan rumah tangga atau domestik dengan tugas reproduktif. Sebaliknya, pria berada di tempat publik yang produktif. Banyak orang beranggapan bahwa seseorang perempuan hanya berada di dapur dan mengurus anak, sedangkan seorang laki-laki menjadi kepala keluarga yang bekerja untuk mencari nafkah. Tidak dapat dipungkiri, bagaimanapun hal tersebut juga menuntut partisipasi perempuan. Dikarenakan biaya hidup dan kebutuhan perempuan cukup banyak, meskipun laki-laki dan perempuan memiliki posisi yang sama, ada peran yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Karena budaya dan praktik masyarakat, keduanya dapat saling berpartisipasi jika berkomunikasi dengan cara baik dan benar. Isu kesetaraan gender sudah lama menjadi perbincangan oleh para pemangku kepentingan. Dibuktikan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 dengan adanya instrumen hukum untuk mewujudkan keadilan gender, yaitu tentang pengesahan konvens mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita. Pada pasal 1 ayat 1 menegaskan bahwa menghapuskan diskriminasi terhadap wanita di lapangan kerja guna menjamin hak-hak yang sama atas dasar persamaan antara pria dan wanita, khususnya hak untuk memilih bebas profesi dan pekerjaan, hak untuk kenaikan pangkat jaminan kerja, dan semua tunjangan serta fasilitas kerja. Perempuan diharapkan dapat bertanggung jawab atas pilihan yang mereka buat, karena peran yang diberikan kepada mereka saat ini umumnya perempuan dewasa sudah mulai berubah peran gender mereka ke arah egaliter. Perempuan mulai meninggalkan posisi gender konvensional mereka karena bertentangan pada pencapaian dan kompetensi. Kedua, elemen tersebut sangat dihargai masyarakat, tetapi masih sulit dimiliki oleh perempuan. Karena pada faktanya, perempuan diberikan peluang untuk bekerja di banyak tempat dan tetap menghadapi tugasnya dengan berperan dalam rumah tangga, yaitu sebagai seorang ibu. Banyak masyarakat yang memiliki pemikiran seperti perempuan menduduki strata kedua dalam masyarakat, di mana banyak beranggapan bahwa perempuan tidak bisa lebih kuat, lebih pintar, ataupun lebih kaya dari seorang laki-laki. Hal ini tidak terlepas dari budaya patriarki yang ada di Indonesia.
Patriarki ini menghalangi perempuan untuk menjadi individu yang lebih bebas dan independen. Oleh karena itu, perlu diingat bahwa sifat patriarki yang masih ada di beberapa masyarakat membuat sulit untuk menghapus stigma terhadap perempuan sebagai strata kedua di masyarakat. Untuk mematahkan stigma masyarakat yang sudah ada sejak lama, mereka harus berani menjadi berbeda. Namun, karena patriarki merupakan norma tidak tertulis yang telah ada sejak generasi demi generasi, membutuhkan waktu lama untuk mengubah pola pikir masyarakat agar lebih terbuka. Kemudian stigma-stigma yang muncul di masyarakat bahwa perempuan menduduki strata kedua, contohnya di bidang pendidikan. Apabila perempuan mengenyam pendidikan tinggi dan memiliki karir yang bagus, menjadi seorang wanita karir akan sulit mendapatkan pasangan hidup dikarenakan laki-laki akan minder terhadap pencapaiannya. Selain itu juga ada stigma lain bahwa perempuan hanya dapat bekerja di sektor domestik, yaitu mengurus rumah, merawat anak, dan melakukan semua tugas rumah tangga. Jika perempuan bekerja di perusahaan dan bahkan memiliki posisi yang lebih tinggi daripada laki-laki, mereka akan mendapatkan banyak omongan di masyarakat. Selain itu, misalnya ketika perempuan memiliki pekerjaan yang dinilai lebih tinggi daripada laki-laki, mereka akan merasa tidak pantas dan dipandang sebelah mata. Sebagai contoh, ketika seorang wanita bekerja sebagai supir angkutan umum, driver ojek online, atau pekerja bangunan, perempuan seperti itu akan dianggap menyimpang dari budaya yang sudah ada di masyarakat. Stigma masyarakat harus diubah secara terus-menerus. Perempuan harus memiliki otoritas atas tubuh mereka sendiri dan mengontrol anggaran rumah tangga mereka. Dengan demikian, perempuan memiliki kuasa untuk menentukan masa depannya dan memiliki kemampuan untuk mengubah dunia. Namun demikian, tidak peduli apa yang diinginkan perempuan dan generasinya, sistem sosial selalu berkontribusi terhadap penampilan dan peran nyata perempuan. Akibatnya, setiap bagian masyarakat harus berpartisipasi secara aktif dalam menghapus kultur yang mulai usang dan diskriminatif. Karena perempuan membutuhkan bantuan untuk bangkit dari belenggu diskriminasi yang menghalangi mereka untuk melakukan apa yang mereka inginkan.